Salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini Sekoci atau seduluran komunitas Cilacap akan mengabarkan tentang dinamika politik lokal di Kabupaten Cilacap, terutama dalam menyambut hiruk-pikuk menjelang pemilu 2024. Baik pemilihan Presiden RI, anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, dan pemilihan anggota DPD RI pada bulan Februari 2024. Tetapi masyarakat sepertinya akan lebih fokus untuk memperhatikan pemilihan presiden pada bulan Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah pada bulan November tahun 2024 juga. Khusus untuk Kabupaten Cilacap, sepertinya dinamika menyambut Pilkada 2024 cenderung lebih dinamis atau lebih hangat atau malah lebih hot dibanding kabupaten lainnya di wilayah Banyumas Raya yang terdiri dari Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Cilacap itu sendiri. Bukti bahwa Cilacap lebih dinamis dalam menyambut pemilihan kepala daerah dibanding kabupaten lainnya di wilayah Banyumas Raya dapat dilihat dengan mudah melalui beberapa hal sebagaimana berikut ini. Pertama, meriahnya soft campaign di sosial media. Para simpatisan setiap kandidat cukup aktif mempromosikan jagoannya masing-masing untuk meraih simpati. Promosi ini cukup efektif, sebab setidaknya ada harapan bahwa kandidat yang dijagokan akan meraih popularitas duluan sebelum bicara elektabilitas. Kedua, munculnya survei atau jajak pendapat kecil-kecilan di wilayah Cilacap. Sekalipun survei atau jajak pendapat kecil-kecilan, tetapi cukup menjadi rujukan. Ketiga, diskusi-diskusi antar kelompok atau bahkan diskusi antar pemangku kepentingan di Cilacap terkait pilkada cukup rutin digelar. Ini adalah kegiatan yang positif, sebab melalui ajang penjajakan antar pemangku kepentingan itu, dibangunlah suatu kondisi yang kondusif agar muncul chemistry antara satu kandidat dengan kandidat yang lainnya. Keempat, situasi tersebut di atas mengakibatkan munculnya cukup banyak nama kandidat kepala daerah atau calon Bupati Cilacap yang sudah bisa dilihat atau didengar oleh masyarakat jauh sebelum pemilihan kepala daerah dilaksanakan, yaitu pada tanggal 27 November tahun 2024. Kelima, dari 4 hal yang telah disebutkan di atas, setidaknya kini terjaring nama-nama yang digadang-gadang untuk menjadi bupati atau menjadi wakil Bupati Cilacap
masa bakti tahun 2024-2029. Nama-nama itu misalnya Novita Wijayanti, anggota DPR RI dari Komisi 5. Kemudian Purwati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap. Kemudian Emi Amalia Fatma Surya, mantan anggota DPR RI dari PAN yang sekarang Emi berkiprah di Partai Nasdem. Masih dari kalangan perempuan ada Teti Rohatiningsih. Teti adalah anggota DPR RI dan sekarang adalah istri dari Bupati Cilacap yang akan berakhir jabatannya pada bulan Oktober. Kemudian ada Letnan Kolonel Seno Hadi. Ada politisi dari Partai Nasdem yaitu Cahyo Sasongko. Ada pengusaha dan aktivis Presidium Pemekaran Cilacap Barat Bambang Soeharto. Kemudian muncul nama Abdul Kholik, anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah. Ada Cindy Sakir, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap. Kemudian ada Edi Santosa, pimpinan dari salah satu organisasi masyarakat. Kemudian Samsul Aulia Rahman, Wakil Bupati Cilacap saat ini. Imam Tobroni, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Dan Taufik Nur Hidayat, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap tahun 2019-2024. Tentu masih akan ada nama-nama lain yang menyusul kemudian. Kondisi di Cilacap jelas sangat berbeda dibanding suasana di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banjarnegara. Masyarakat Kabupaten Cilacap mempunyai banyak pilihan siapa pasangan kepala daerah yang akan dipilihnya pada tahun 2024. Kondisi politik di Cilacap jauh lebih dinamis dibanding kabupaten-kabupaten tetangga.
di mana di wilayah kabupaten tetangga itu masih seperti malu-malu untuk berkontestasi dalam pemilihan bupati. Pertanyaannya adalah, masih malu-malu, tidak ada kandidat yang cukup, atau sudah terkooptasi petahana yang akan maju lagi dalam Pilkada 2024. Kondisi politik lokal di Cilacap juga membuktikan bahwa setiap partai politik punya kader yang layak untuk dijadikan kepala daerah pada tingkat kabupaten. Menunjukkan juga tersedianya stok calon pemimpin dari jalur lainnya, alias bukan kader partai. Masalah nantinya dapat perahu atau tidak, itu urusan nanti. Muncul dulu, terkenal dulu, punya logistik dulu, dan berharap ada partai yang meminang agar kandidat itu punya perahu. Dinamika politik lokal di Kabupaten Cilacap yang terbilang dinamis itu grengseng kontras dengan situasi di Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Sepertinya mereka masih adem ayem saja atau bahkan masyarakat cenderung tidak peduli. Semoga dinamika politik di Kabupaten Cilacap seimbang dengan kemajuan wilayahnya. Sebab, sebagai kabupaten terluas atau terbesar di Provinsi Jawa Tengah, secara umum Kabupaten Cilacap bukanlah daerah yang maju, bukan daerah yang paling maju di wilayah eks-Karsidenan Banyumas. Padahal, dengan semua potensi yang ada seperti Pelabuhan Samudra Tanjung Intan, Bandara Tunggul Wulung, stasiun kereta api, aneka industri, kekayaan di darat dan lautan, seharusnya Cilacap bisa menjadi daerah termaju di Banyumas Raya. Tetapi kenyataannya tidaklah seperti itu. Kita tunggu saja kiprah para calon pemimpin pada periode berikutnya. Terima kasih untuk like, komen, share, dan subscribe-nya. Matur nuwun.